Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Maluku United versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Maluku United dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Maluku United naik ke peringkat nomor 4 di klasmen Super League dengan selisih 3 poin dari Persib Bandung, dan Persib Bandung dengan kekalahan ini berarti masih berada di peringkat nomor 3 dan selisih poinnya dengan Persija masih 1 poin dan dengan Borneo FC masih 5 poin. Selain itu juga teman-teman, Persib gagal melanjutkan tren kemenangan mereka karena sebelum pertandingan melawan Maluku United, Persib berhasil meraih 6 kali kemenangan secara beruntun di Super League. Dan sebaliknya bagi Maluku United, dengan kemenangan atas Persib Bandung berarti mereka mengulangi kemenangan mereka di tempat yang sama musim lalu, dan juga Maluku United tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir mereka di Super League. Dan memang banyak narasi di sosial media, bahkan juga analisis yang menyatakan bahwa Persib Bandung mengalami kekalahan di Ternate karena faktor kelelahan. Apalagi Persib Bandung tiba di Ternate H-1 sebelum pertandingan, yang biasanya mereka sampai ke kota yang akan menggelar pertandingan itu H-2. Dan saya pikir itu adalah alasan yang logis, tapi tentu bukan faktor utama yang menyebabkan Persib Bandung kalah. Karena kalau kita cermati jalannya pertandingan, memang secara taktik para pemain Persib tidak bisa mengimbangi kekuatan pressing dari para pemain Maluku United. Padahal kita lihat di babak kedua, para pemain Persib coba untuk bermain dengan tempo yang lebih tinggi lagi dan bahkan bisa menciptakan 2 atau 3 peluang yang berbahaya, artinya lebih banyak dibandingkan babak pertama karena ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Selain itu juga, menurut hemat saya, Persib mengalami kekalahan bukan saja karena taktik mereka yang tidak jalan, tapi juga karena para pemain mereka melakukan banyak kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maluku United karena pressing yang dilakukan oleh para pemain Maluku United. Jadi memang kita bisa melihat teman-teman di pertandingan kemarin siang ya, waktu Indonesia Barat, bahwa para pemain Persib Bandung memang gagal untuk bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Maluku United ketika mereka bertransisi dan juga ketika mereka coba untuk menangani pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain Maluku United. Dan hebatnya Maluku United itu dengan pelatih mereka Henry Susilo adalah mereka bermain dengan 2 strategi yang berbeda. Jika di babak pertama mereka bermain yang namanya high pressing, menyulitkan para pemain Persib untuk bisa membangun serangan mereka. Tetapi di babak kedua mereka bermain lebih pragmatis, yaitu defend and counter. Dengan 2 strategi tersebut pun memang Maluku United yang bisa menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan Persib Bandung. Dan memang kita tahu bahwa ada kesalahan dari Tija Pakualam yang menyebabkan Maluku United bisa mencetak gol. Tapi jika bukan karena Tija Pakualam, maka kemungkinan Persib akan kalah dengan kemasukan jumlah gol yang jauh lebih banyak. Apalagi Tija juga menggagalkan penalti dari mantan pemain Persib Bandung, yaitu David Da Silva. Dan memang kita tahu bahwa banyak mantan pemain dari Persib Bandung yang sekarang berada di skuad Maluku United. Tapi bukan saja mereka yang menjadi aktor untuk bisa mempersembahkan kemenangan bagi Maluku United, tapi juga pemain-pemain lain, terutama yang bermain di lini pertahanan. Dan pertandingan memang berlangsung sangat dramatis dan juga ada beberapa kejadian yang kontroversial di atas lapangan, mulai dari gestur yang tidak profesional dari Yance Sayuri setelah Maklok menekel dia, dan memang itu adalah gestur yang salah yang dia lakukan sebagai seorang pemain sepak bola profesional dan seharusnya dia mendapatkan kartu kuning dari wasit. Tetapi yang lebih salah lagi adalah mereka yang memberikan atau menyerang Yance Sayuri secara rasis. Karena kita tahu bahwa Yance Sayuri juga adalah salah satu dari kita
yaitu sebagai warga negara Indonesia, dan Yance Sauri juga adalah pemain timnas Indonesia yang selalu bermain habis-habisan bagi tim nasional Indonesia. Jadi jika di antara kalian yang menonton konten ini memberikan komentar rasis tersebut, ya saya harapkan kalian tobatlah. Ya, tolonglah kalian tobatlah, dan saya pikir kalian itu bukan yang namanya supporter sepak bola. Karena supporter sepak bola tentu bisa memahami bagaimana tensi tinggi di atas lapangan. Oke, memang itu terjadi di atas lapangan, bahkan Yance juga sudah meminta maaf kepada Mark dan memang yang dia lakukan itu salah. Dan dia sudah mengakui kesalahan dia. Jadi tidak benar jika kalian itu memberikan atau menyerang dia atau membuli dia lah di sosial media. Gak boleh seperti itu. Dan saya harapkan ya jangan ada lagi lah hal-hal seperti ini yang terjadi. Bahkan yang saya ikuti perkembangan di sosial media, bahwa walaupun Yaakob Sauri tidak bermain, tetapi dia juga mendapatkan serangan tersebut buat apa? Dan saya tidak tahu siapa ini yang melakukan itu. Karena yang saya pahami bahwa supporter dari Persib Bandung adalah supporter-supporter yang sudah dewasa. Bahkan ketika saya mengkritik timnya, mereka bisa menerima kritikan tersebut. Apalagi yang saya memberikan kritikan itu adalah secara real sesuai dengan kejadian di atas lapangan. Jadi saya pikir sebagai supporter pun, siapapun itu supporter dari klub manapun, tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu karena itu tidak diperbolehkan di negara manapun. Ada satu lagi kejadian di atas lapangan yang pada saat Julio Cesar juga itu kalau nggak salah di babak kedua yang kena bola itu tangannya, itu seharusnya ada VR checking. Nah saya nggak ngerti juga kenapa gak ada. Bahkan pada saat saya siaran saya juga mengatakan itu jelas tangan yang aktif. Tetapi tidak ada juga call dari wasit yang berada di ruang VR, dan wasit yang di atas lapangan juga membiarkan pertandingan terus berjalan. Jadi memang kita tahu bahwa pertandingan yang tensi tinggi ini memang adalah pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan, dan sesuai dengan prediksi saya yang saya berikan di podcast Liputan 6 Sport pada saat saya berdiskusi di sana tentang Persib Bandung, bahwa untuk pertandingan ini yang bisa menentukan hasil akhir adalah jumlah kesalahan. Dan kita lihat jumlah kesalahan dari para pemain Persib memang lebih banyak. Jadi memang apa yang saya jelaskan itu sesuai dengan fakta, karena memang sebelumnya juga ketika ada kesalahan dari para pemain Persib, disitulah kita melihat mereka akan sulit untuk bisa mengontrol jalannya pertandingan. Nah, bahkan saya juga ada memberikan analisa singkat ke salah satu akun Instagram ya, yang namanya Darah Biru Official, karena dia menanyakan di DM, kira-kira seperti apa jalannya pertandingan. Dan saya juga mengatakan dalam prediksi saya bahwa ya waspadai kesalahan di ruang pertahanan, dan itu berlaku bagi kedua tim. Jadi tim yang melakukan kesalahan yang sedikit, karena memang di sepak bola biasa ada kesalahan, yang melakukan kesalahan yang sedikit, tentu tim tersebut yang punya peluang untuk meraih kemenangan. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang starting lineup dari kedua tim. Dari Maluku United dulu, Alan Jose sebagai penjaga gawang, kemudian ada Igor di back kanan, ada Franka, ada Nilson Junior, ada Abdullah Estaluhu, di tengah ada Yance Sauri, ada Manahati Lestusen, ada Anggulo, ada juga Taufik Rustam, luar biasa pemain ini. Nah, Taufik ini kan menekal Beckham Putra juga tuh, yang secara keras juga, tapi Beckham kan nggak bereaksi seperti Yance Sauri, ya kan? Dan wasit juga langsung memberikan kartu kuning. Nah artinya seperti yang tadi saya katakan, memang Yance salah, gesturnya itu tidak profesional. Jadi hal-hal seperti itu saya harapkan tidak terjadi lagi. Ya kan, di pertandingan-pertandingan lainnya lah, di Super League, gak boleh seperti itu bukan contoh yang baik. Oke, emosi, marah, kesal, tapi gak boleh dong gestur yang dia tunjukkan seperti itu. Dan kemudian ada Ciro Alves dan juga David da Silva di depan. Dan dari Persib Bandung ini yang menarik, karena untuk pertama kalinya William Barros tidak dimainkan sebagai starter. Dipilih Sadil Ramdhani, ada Beckham Putra, ada Andrew Jung, bukan Ramon, ada Mark yang melakukan banyak kesalahan, ada Berguinho, ada juga Tom Haye, ada Reinders, Matricardi, dan Julio Cesar yang melakukan beberapa kesalahan. Ada Frans Putros yang tidak bisa bermain secara normal seperti biasanya. Teja Pakualam yang melakukan 2 kesalahan yang fatal. Oke, dari jalannya pertandingan memang Malut bermain dengan high pressing. Mereka menggagalkan upaya para pemain Persib untuk build up dari pertahanan. Sehingga setiap kali para pemain Persib itu memberikan bola ke depan, selalu diputus oleh para pemain Maluku United yang bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Dan kemudian kita tahu bahwa Malut mendapatkan penalti setelah ada crossing yang coba diberikan oleh Taufik Rustam, tetapi terkena tangan dari Julio Cesar. Dan ternyata Teja bisa membaca arah tendangan dari David da Silva dan melakukan save yang brilian. Tapi tidak lama setelah itu memang Malut mendominasi jalannya pertandingan. Namun seharusnya Andrew Jung sudah mencetak gol bagi Persib ketika ada back pass dari Manahati Lestusen, tapi gagal dikontrol oleh Nilsson. Andrew Jung one on one tapi dibaca oleh Alan Jose, dan kemudian Malut bisa mencetak gol. Ini juga sebetulnya bukan situasi yang berbahaya bagi pertahanan Persib Bandung, karena Ciro memberikan umpan tapi kemudian ada kemelut dan Nilsson
Nilson Junior itu back dari Malut mengangkat bola. Itu kalau menurut hemat saya dia angkat saja itu bola ke dalam kotak penalti. Dan ternyata ada dua pemain Persib, Julio Cesar dan juga McLeod, yang tidak bisa melompat untuk menghalau bola tersebut, sehingga bola itu bisa disambut oleh Igor. Dia menanduk bola itu, dia melakukan sundulan yang sebetulnya nggak keras, atau nggak kencang lah ya impactnya. Tapi Teja tidak bisa menangkap bola tersebut. Kaget juga saya, sehingga Malut bisa mencetak gol. Kemudian setelah itu, nah ini yang saya katakan kepada teman-teman ya di platform ini dan juga sebelumnya di platform Liputan Sport, bahwa ya itu saran saya kepada Teja Pakualam, dia harus belajar build up. Kalau dia tidak bisa belajar build up dengan cepat, kesalahan-kesalahan seperti ini akan terus terjadi. Seperti ketika di back pass oleh McLeod, coba lihat umpan dia ke Reinders seperti apa. Itu umpan yang tanggung, dan pas pula Reindersnya juga terpleset, sehingga Yance bisa mengambil bola, memberikan umpan kepada Ciro, dan Ciro mencetak gol. Dan Ciro tidak melakukan selebrasi dengan gol yang dia cetak, tetapi dia sampai menangis. Ini menunjukkan betapa Ciro masih cinta dengan Persib Bandung. Memang dia pemain yang luar biasa juga ketika dia membela Persib Bandung. Dan kita lihat pergantian pemain di babak kedua yang dilakukan oleh Boyan itu sudah tepat, yaitu menarik keluar McLeod karena kesalahan yang dilakukan. Bahkan itu free kick juga itu yang dapat Malut ketika dia salah kontrol bola, sehingga dia foul Yance Sauri. Sadil Ramdhani memang dia mendapatkan satu peluang untuk mencetak gol di babak pertama itu, syuting ke tiang dekat, tapi dia tidak berkembang. Bahkan Beckham Putra juga sebetulnya tidak berkembang. Andrew Jung ditarik keluar, Ramon dimainkan, Ramon tidak bisa bahkan mendapatkan peluang yang berbahaya. Kemudian yang menarik dari Malut United, Safruddin Tahar dimainkan, memperkuat pertahanan. Tyrone dimainkan luar biasa, Tyrone Freds Butuan bahkan hampir mencetak gol. Dan kemudian saya melihat Febri bermain baik, jauh lebih baik daripada Beckham Putra, tetapi memang sudah terlambat dia masuk, dan Tom Hay memang ditarik keluar. Dan kita lihat pemain muda yang dimainkan Nazril, oke, memang dia tidak banyak memberikan impact. Dan seharusnya Malut bisa menang dengan skor yang lebih banyak lagi, tapi Teja ada melakukan 3 penyelamatan lagi dari upaya para pemain Malut United. Jadi kalau menurut saya teman-teman, memang Malut United layak meraih kemenangan karena secara taktik mereka siap, mereka tahu mereka harus high press para pemain Persib, dan memancing atau memaksa para pemain Persib itu melakukan kesalahan itu terjadi, dan mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol. Dan dari Persib Bandung, memang ini yang selalu saya katakan, yang pertama conversion rate, ya kan? Walaupun mereka tidak banyak mendapatkan peluang, tapi conversion rate itu sangat penting. Dan yang kedua, kesalahan yang sering terjadi di lini pertahanan ini juga salah satu PR yang harus dibenahi oleh Boyan Hodak sebagai pelatih kepala. Sayangnya Boyan Hodak juga tidak bisa mendampingi tim karena terkena akumulasi kartu, dan juga sayangnya Luciano tidak bisa bermain di pertandingan kemarin. Tapi di sisi lain juga Yakob tidak bermain bagi Malut United, tetapi mereka bermain sangat baik. Jadi ini semakin menarik persaingan di papan atas Super League di mungkin menjelang pertengahan musim ini ya sekarang ya, karena udah belasan pertandingan. Karena sekarang kita melihat ada Borneo FC, ada Persija, ada Persib, dan juga Malut United. Kita tunggu pertandingan selanjutnya dari Persib Bandung, Malut, Persija, dan tentunya juga Borneo FC. Kalau menurut saya man of the match dari pertandingan kemarin adalah Yance Sauri, karena dia berada di mana-mana, luar biasa mobilitas pemain ini, dan dia yang paling banyak mengganggu lini pertahanan dari Persib Bandung. Padahal kita tahu dia bukan pemain yang biasa berkreasi di depan, tetapi kecepatan dia untuk bergerak, apalagi dalam transisi, itu salah satu plus point dari Yance Sauri. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.